Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan tetap di rumah saja. Jadi untuk mata pelajaran pemrograman dasar di kejuruan 10 RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, itu yang akan diujikan adalah ada 3 modul ya. Jadi modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, ini untuk modul yang pertama itu kalian pelajari algoritma. Setelah itu juga pseudocode, ada flowchart, ada bahasa pemrograman, dan juga ada Microsoft Visual Basic ya. Jadi 5-nya ini kalian pelajari. Setelah itu di modul 2 kita beralih ke modul 2, itu ada tipe data, yang kedua ada variabel, ada konstanta, ada operator, dan juga ada ekspresi ya. Ini juga 5-5-nya ini juga kalian pelajari karena ke 10 materi itu sudah kita pelajari di semester kemarin ya. Jadi semoga kalian sudah paham semuanya ya. Selanjutnya yaitu modul 3. Nah, di sini banyak materinya, yaitu struktur kontrol, if then else, if then else else and if bertingkat, select case, dan select case bertingkat. Nah, untuk yang pertama ada struktur kontrol, ada 2, yaitu struktur kontrol keputusan dan struktur kontrol. Nah, apa sih struktur kontrol keputusan itu? Yaitu struktur ini digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi. Ya. Jadi ini pengertian ini bisa kalian lihat di buku pemrograman dasar. Nah, selanjutnya yaitu struktur kontrol. Struktur ini digunakan untuk melakukan pengulangan kode program. Ya, selanjutnya yaitu ada if then. Bisa kita lihat itu ada if, condition, then statement ya. Contoh, jadi ketika kita buat program ya, if then itu berarti kita menggunakan 2 komponen, yaitu if dan then ya. If itu rumusnya if condition ya, kondisinya apa, setelah itu baru di then-nya, di then setelah itu statementnya. Statement apa? Statement itu adalah kata-kata yang harus kata-kata yang akan muncul pada suatu program itu gitu. Jadi contohnya itu seperti ini contoh ya, bisa dilihat di buku kalian. Itu ada if nilai lebih dari sama dengan 81, then ya maka gitu, then B ya, variabel B ini itu nilainya adalah A ya. Berarti untuk ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia atau kepada bahasa kita sehari-hari ke bahasa manusia itu gini, if ya, jika nilai itu lebih dari lebih dari sama dengan 81 ya. Jadi ketika kita itu di sini menentukan gitu, jika nanti ada siswa yang nilainya itu lebih dari sama dengan 81 itu, maka ya, dan maka nilainya itu adalah A tuh. Jadi ketika kita memasukkan variabelnya itu lebih dari sama dengan 81, nanti nilainya akan muncul yaitu A gitu ya. Nilainya tadi termasuk kategori A, seperti itu. Itu kita ketika menggunakan if then. Untuk selanjutnya lanjut ke if then else ya. Itu kita bisa langsung lihat formatnya seperti itu. Jadi if kondisi, setelah itu then ya, bawahnya itu sebenarnya
Terus bawahnya lagi ada satu baris atau lebih, ya terserah kita nanti, perintah Visual Basic. Dan selanjutnya yaitu else. Sama seperti yang di atas, itu satu baris atau lebih perintah Visual Basic. Nah, untuk cara membacanya atau cara cara biar kita bisa mengerti untuk membaca format seperti itu, ya. Jadi kita sudah masuk ke true false, ya. Kita sudah masuk ke boolean. Jika kondisi bernilai true, ya, atau benar, ya. Jadi if kondisinya itu tadi apa gitu, apa benar atau salah. Ya, jika true, ya, maka blok perintah setelah then akan dikerjakan. Dan sebaliknya, ketika kondisinya setelah if kondisinya itu bernilai false atau salah, maka blok perintah setelah else akan dikerjakan. Jadi ada sendiri-sendiri, perintahnya ada sendiri-sendiri. Jadi kalau benar berarti yang atas yang dikerjakan setelah then itu, tapi ketika bernilai salah berarti yang dikerjakan adalah perintah yang setelahnya else. Seperti itu, ya. Untuk contoh, jadi kita langsung lihat ke contohnya saja. Itu ada if sensor underscore kecepatan lebih dari sama dengan 720 and sensor underscore kecepatan kurang dari sama dengan 750. Nah, baru then, ya, berarti if, ya, satu baris itu ini adalah termasuk kondisi. Jadi if kondisinya apa? Di sini kita baca. Di situ maaf saya ada typo, ya, saya ada kesalahan pengetikan. Ada untuk variabel yang pertama itu kan sensor underscore kecepatan. Nah, yang untuk variabel yang sebelah kanan itu setelah n itu saya menggunakan sensor kecepatannya. Di situ salah typo, saya kurang underscore di situ, ya. Saya mohon maaf. Jadi program itu harus sama, ketika variabelnya a, ya nanti variabel yang satunya harus a gitu, agar bisa dipanggil, agar tidak salah panggil, ya kan. Lanjut sampai di ini if sensor kecepatan. Nah, berarti kita bisa memahami di sini. Jadi ketika sensor kecepatan ini itu kan lebih dari sama dengan 720 and sensor kecepatan yang lain itu adalah kurang dari 750. Nah, kita logikakan bahwa sensor kecepatan ini itu berarti antara 720 sampai 750, ya, karena tidak boleh lebih dari itu, karena kurang dari kan, ya, tidak boleh lebih dari 750. Nah, ini kondisinya seperti itu. Dan then ketika ada motor yang kecepatannya itu sebanyak 730, itu kan berarti dia bernilai benar. Nah, ketika bernilai true, maka tampilan yang akan ditampilkan itu adalah motor bekerja secara optimal, ya. Seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, ketika ini kan antara, ya, kecepatan, kita punya kondisi antara kita punya kondisi kecepatan motor nih antara 720 sampai dengan, ya, antara 720 sampai dengan 750. Jadi ketika kita punya motor yang kecepatannya itu 730, nah maka dia kan bernilai true, ya kan, benar. Berarti motornya bekerja secara optimal. Seperti itu, ya. Sama lagi contoh, misalnya di sini saya punya motor yang kecepatannya itu 740, berarti kondisinya di sini adalah bernilai benar, ya. Nah, itu maka akan yang ditampilkan itu adalah motor bekerja secara optimal. Nah, sebaliknya ketika kita memberikan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan gitu kan, berarti melebihi ataupun kurang gitu kan, melebihi dari antara tadi ataupun kurang, jadi tidak di antara itu, maka yang ditampilkan adalah motor bekerja tidak secara optimal. Seperti itu. Jadi contoh misalnya di sini saya
saya di sini punya motor yang kecepatan sensornya itu hanya 700 saja ya, hanya 700 saja. Berarti di sini saya apa yang ditampilkan berarti kan yang ditampilkan adalah kondisi atau blok perintah yang setelah else, yaitu motor bekerja tidak optimal, seperti itu. Dan sama juga ketika saya mempunyai motor yang sensor kecepatannya itu melebihi, jadi ada nggak sih 800 gitu kan ya, misal 760 lah, itu lebih dari apa yang kita kondisikan tadi. Nah itu pun yang ditampilkan adalah blok program yang setelah else, yaitu motor bekerja tidak optimal, seperti itu. Jadi intinya itu ketika kita ngasih patokan dulu, kita intinya itu yang di if then else itu kita ngasih patokan dulu berapa sih. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, saya itu punya standar KKM gitu kan, sama seperti standar KKM. Guru-guru punya standar KKM itu 75 semisal. Ketika range 75 sampai ini ya, kita punya range 75 sampai 80 itu nilainya sudah bagus misal gitu. Nah, ketika nilainya itu di antara itu 76, 78 sampai 80 itu, maka nilainya misalnya A, seperti itu. Nah, sebaliknya ketika di luar itu berarti nilainya apa, kurang atau kelebihan dan seperti itu. Jadi intinya di if then else itu kita punya patokan sendiri untuk mengukur kondisinya kita punya kondisi sendiri untuk mengukur apa sih yang harus ditampilkan, apa sih yang harus. Untuk modul yang ketiga ini mungkin hanya 2 saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin ketika kita bisa kembali beraktivitas dalam kegiatan belajar mengajar, kita mungkin saya bisa menjelaskan lagi lebih detail dan lebih banyak lagi sampai materi kita selesai gitu ya. Mungkin dari sedikit yang sudah saya sampaikan tadi belum mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke saya lewat nomor WA saya juga bisa, lewat sosial media saya juga bisa gitu ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan semoga kalian lancar untuk menjalankan dan mengerjakan ujian penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Semoga lancar dan kalian bisa mengerjakan. Semoga bermanfaat, tetap di rumah dan tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.